wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Masari dengan NIDN 0923059901. Saya merupakan seorang dosen home base bisnis digital dengan bidang keilmuan manajemen konsentrasi keuangan. Keahlian saya berfokus pada pengelolaan dan analisis keuangan berbasis data dengan penekanan pada penerapan statistik dalam pengambilan keputusan bisnis yang terukur dan berbasis informasi. Pada semester ini saya mengampu mata kuliah Statistical for Analysis 1, mata kuliah dengan bobot 2 SKS yang dirancang untuk memberikan pemahaman serta keterampilan kepada mahasiswa dalam memahami konsep dasar statistik, keterampilan ukuran penyebaran dan variabilitas, perumusan serta pengujian hipotesis, serta penerapan metode statistik dasar dalam menyelesaikan permasalahan bisnis dan manajemen. Mahasiswa juga akan dilatih menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS sebagai alat bantu untuk memperoleh hasil analisis yang dapat diinterpretasikan menjadi sebuah informasi yang mudah dipahami dan digunakan dalam konteks praktis. Perkuliahan akan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan. 14 kali pertemuannya akan membahas teori, 1 kali pertemuan ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan untuk ujian akhir semester. Evaluasi atau indikator penilaian dalam perkuliahan ini terdiri atas 4 komponen utama, yaitu kehadiran dengan bobot 25%, kemudian tugas dan kuis dengan bobot 30%, ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 20%, serta yang terakhir adalah ujian akhir semester dengan bobot 25%, yang seluruh komponen ketika ditotal adalah 100%. Mata kuliah ini berkontribusi terhadap capaian pembelajaran lulusan atau biasa disingkat sebagai CPL, khususnya S11, yakni bersikap ilmiah, edukatif, dan religius. Kemudian P1 menguasai konsep dan metodologi keilmuan bidang bisnis digital. Kemudian P6 mengetahui dasar ilmu matematika dan statistik terkait bisnis. KU4 mampu menyusun hasil kajian dalam bentuk karya ilmiah. KU9 mampu mendokumentasikan dan menjamin keaslian data. Serta KK8 mampu menghasilkan dan menyebarluaskan karya ilmiah baik secara lisan maupun tertulis, nasional maupun internasional. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis, memahami serta mengimplementasikan prinsip-prinsip statistik dasar baik secara manual maupun berbasis digital guna menyelesaikan persoalan nyata dalam dunia bisnis dan keuangan berbasis digital. Sebagai dosen, saya berkomitmen untuk menciptakan suasana belajar yang aktif, aplikatif, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi mahasiswa, tidak hanya dalam aspek teori saja, namun juga dalam kemampuan praktik dan penyusunan karya ilmiah secara etis dan bertanggung jawab. Karena statistik bukan hanya tentang angka, tapi tentang bagaimana kita memahami dunia melalui data. Jangan takut mencoba, jangan ragu bertanya, dan teruslah belajar. Kesungguhan hari ini merupakan investasi untuk keberhasilan kita di masa depan. Kalian di dunia bisnis digital yang dinamis dan penuh tantangan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan di mata kuliah Statistical for Analysis 1 untuk mahasiswa program studi bisnis digital. Berikut cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Iya. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Sudah makan siang? Sudah. Oke, kalau sudah makan siang berarti semangat ya. Semoga bisa mengikuti mata kuliah hari ini dari awal hingga akhir dengan semangat dan
kalau di deskriptif tadi kita hanya mendeskripsikan saja sebuah data, kalau di inferensial kita perlu hipotesis. Kemudian hipotesis tersebut kita uji. Apakah hipotesisnya diterima atau sebaliknya hipotesisnya ditolak. Oke. Hari ini kita bahas mengenai salah satu jenis dari statistik, yakni deskriptifnya. Jadi kita akan melihat sebuah data, kemudian kita lihat, kita interpretasikan data tersebut. Sebenarnya untuk pertemuan yang membahas mengenai metode statistik deskriptif ini akan dibagi menjadi 2 pertemuan, di mana pertemuan awal kita ini kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan sebuah data, atau biasa dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai measure of central tendency. Biasa didengar sentral. Sentral, oke, sentral ya. Ada yang bisa kasih saya satu contoh atau gambaran apa yang disebut sebagai sentral? Saya Bu, Oke, silakan Bayu. titik pusat dari satu data. Oke, betul sekali. Close dulu teman-teman. Betul ya, bahwa sentral tersebut adalah suatu titik pusat dari sebuah data. Jadi ketika ada sekumpulan data, nantinya hanya akan ada satu saja angka yang akan menjadi titik utama atau sentralnya. Oke, jadi sebuah data, misalkan ada 10 data atau 10 angka, hanya akan ada satu saja angka yang akan menjadi sentral atau titik pusat. Sampai sini paham? Paham. Bisa kita lanjut? Bisa. Untuk materi
X-barnya adalah 20,4. Berapa tadi jumlah datanya? 5. Oke, dibagi 5 sama dengan 4,8. Jadi 4,8 ini merupakan min dari data tunggal yang ada di atas. Oke, kalau tadi kita sudah selesai membahas mengenai min data tunggal, sekarang kita fokus ke min data kelompok. Berbeda rumus antara data tunggal dengan data kelompok. Tadi di data tunggal kita hanya menjumlahkan keseluruhan data kemudian bagi dengan berapa kali atau berapa jumlah datanya. Kalau di kelompok kita perlu tabel bantu. Tabel pertama adalah kita cari berapa titik tengahnya atau XI-nya. Kemudian kita cari nilai frekuensi dikali dengan titik tengah. Jadi nanti hasil dari titik tengahnya itu kita kalikan dengan frekuensinya. Semisal untuk titik tengah pertama, berapa titik tengah untuk 19,5 sampai 29,5? Berapa? Berapa? 22,5. Oke. Jadi untuk titik tengah pertama untuk kelompok pertama 19,5 sampai 29,5 itu kita kali dengan frekuensinya. Untuk dapat FI dikali dengan X. Kemudian yang perlu juga yang penting adalah kita cari jumlah keseluruhan atau biasa disebut sebagai sigmanya. Jadi nanti cari berapa jumlah keseluruhan FI mulai dari kelompok pertama sampai dengan kelompok terakhir. Ada berapa kelompok di atas? Ada berapa kelompok? 9. Jadi cari nanti FI kelompok 1 sampai dengan kelompok 9. Kemudian jumlahkan untuk dapat sigmanya. Karena rumus untuk mencari data kelompok minnya adalah X bar sama dengan sigma. Sigma ya. Jadi sigma itu adalah jumlah keseluruhan FI dikali dengan XI dibagi dengan sigma F. Oke. Silakan cari dulu XI-nya dari kelompok pertama sampai kelompok terakhir. Jadi ada 9 XI nanti ya. Kemudian ada 9 FI kemudian cari jumlah atau sigma. Untuk kelompok pertama tadi sudah ditentukan ya berapa nilai dari titik tengahnya. Berapa tadi titik tengah untuk kelompok pertama? Iya, 22,6. Cari juga sigma atau total keseluruhan dari frekuensi kelompok pertama sampai kelompok terakhir. 7, 9, 10, 21, 14, 9, 4, 3, dan 1. Jumlahkan, cari totalnya. Berapa total dari frekuensi atau sigma frekuensi. Karena itu yang kita jadikan sebagai pembagian ini. Atau ada yang sudah dapat berapa total dari frekuensinya? Berapa total frekuensi? Total F ya? Tolong F. Oh iya, 78. Oke. Jadi kita sudah dapat pembaginya. Pembaginya nanti adalah 78, yang mana 78 itu adalah hasil dari sigma frekuensi. Ada yang sudah dapat XI-nya berapa? XI kelompok 2 berapa? Kelompok 2. Oke, silakan. 35,5. Oke. Atau ada yang sudah selesai untuk kolom XI? Oke, boleh silakan naik ke depan. Jangan ya. Jadi kolom penghasilan sudah ada. Silakan dapat scan dulu.
45,5. Ada yang sudah FVXI-nya? FVXI? Siapa yang mau kerja FVXI? Oke, sudah. Berapa frekuensinya? 70. Oke. Kita lanjut ke contoh media. Oke. Berapa jumlah data di atas? 7. Dan 7. Ganjil atau genap? Ganjil. Apakah data di atas sudah tersusun dengan rapi? Tidak. Oke. Berantakan ya? Tidak. Dimulai dari angka yang paling rendah. Kecil. Oke, langkah pertama adalah silakan rapikan terlebih dahulu, susun dari angka yang paling kecil ke angka yang terbesar. Oke, angka yang paling terkecil di atas berapa? 223. 223, kemudian 235. 235, kemudian 235. 235, kemudian 268. 268, 274. 274, 285. 285, 290. 290. Maka ada 7 angka. Oke. Jadi berapa mediannya? 268. Oke, 268. Oke, posisinya ada di Tengah. Angka ke 4 ya. Seimbang ya antara kiri dengan kanan. Nanti di tengahnya ada di posisi ke 8. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Bisa kita lanjut? Bisa. Sekarang kita ke mode. Apa tadi pengertian dari mode? Oke. Jadi kita fokusnya ke frekuensinya. Ada 2 not atau 2 catatan untuk mode. Yang pertama adalah satu dataset atau satu kumpulan data bisa saja memiliki lebih dari satu mode. Kemudian yang kedua adalah suatu dataset juga bisa saja tidak memiliki satupun mode. Ingat ya, bisa saja tidak memiliki satupun mode, tapi bisa saja memiliki lebih dari satu mode, tergantung dari datanya. Contoh ya, di atas dari nilai yang sudah kita susun tadi 223, berapa frekuensinya? 1. Karena dia 1 kali muncul. Kemudian 235, berapa frekuensinya? 2. Karena dia 2 kali muncul. Kemudian 268, berapa frekuensinya? 1. 274, 1. 285, 1. 290, 1. Berapa modenya? 235. Karena hanya 235 yang memiliki frekuensi tertinggi, di mana frekuensi dari nilai lainnya adalah hanya 1. Sedangkan 235 memiliki 2 frekuensi. Oke. Kalau saya ubah, misalkan 235 ini frekuensinya 1 atau dia hanya muncul selama 1 kali. Apakah ada modenya? Tidak ada. Karena Tidak ada nilai tertinggi. oh iya, tidak ada frekuensi tertinggi. Semuanya sama, hanya muncul 1 kali. Maka dataset ini dikatakan tidak memiliki mode. Oke. Contoh lainnya, 223 saya ubah muncul 2 kali. Yang tadi semula adalah hanya 1 kali, saya ubah menjadi muncul 2 kali. 223, jadi frekuensinya adalah 2. 235, frekuensinya adalah 2. Maka berapa modenya? 235. Berapa modenya? 2. 2, yakni 223, 235. Oke, jadi 2 ya. Modenya lebih dari 1. Karena ada
Sampai berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.